Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan saya di channel ini. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya membersihkan daleman anu ya. Jadi saya nggak mau vulgar sekarang karena saya dapat peringatan dari YouTube juga. Cara membersihkan grup dan LAN. Nah, itu bagaimana kebanyakan dari kita itu membersihkannya dengan menggunakan kapas, kaos, kain, dan lain sebagainya. Karena beda orang, beda cara, dan beda teknik. Buat saya, terutama saya pribadi, itu saya tidak menggunakan kapas, tidak menggunakan kain, kecuali satu. Saya menggunakan spanduk bekas ya, contohnya ayam bakar, terus ya bengkel motor, itu kadang-kadang seperti itu. Tapi spanduknya itu bukan spanduk MMT, tapi spanduk yang bahannya itu separuh setengah, kalau dibakar itu seperti plastik. Nah, itu spanduknya seperti itu. Jadi kain, tapi kalau ketika dibakar dia akan berubah seperti kayak plastik. Nah, di sini kenapa saya menggunakan seperti itu? Nah, karena apa? Itu tidak mudah nyangkut di bekas lem yang kayak seperti bergerigi. Sehalus-halusnya lem itu pasti ada yang seperti geriginya. Nah, kenapa saya tidak menggunakan kapas? Nah, kalau kapas coba saja, silakan dicoba menggunakan kapas, dorong nanti lihat. Pasti banyak kapas yang nyangkut di lemnya. Nah, selain itu ada yang menggunakan autosol. Nah, ini autosol itu menurut saya tidak saya rekomendasikan ya, karena apa? Biasanya setelah di autosol, apalagi habis di autosol terus tidak dipakai beberapa waktu, itu grup dan lain itu akan terlihat sehitam, benar-benar hitam. Kalau dilihat tuh nggak seperti kaca tapi hitam. Pakai lamsol itu batu hijau. Saya pernah menggunakan batu hijau untuk bagian luar. Kalau bagian luar itu nggak masalah, karena apa? Butek sedikit kita lap. Tapi kalau bagian dalam kan nggak mungkin. Terus berikutnya braso. Braso itu biasa pengilap ya, tapi cairan yang ada di dalam itu sama aja. Ketika tidak dipakai itu pasti bakal hitam, nggak akan pernah bening lagi seperti sedia kala. Di sini saya tidak merekomendasikan yang menggunakan autosol, terus braso, terus lamsol, itu saya tidak merekomendasikan. Karena apa? Kita nggak tahu kandungan-kandungan apa aja yang terdapat di bahan-bahan kimia tersebut, kita nggak tahu. Kalau ada yang bilang bisa, ya itu hanya mereka saja yang bisa. Ya menurut mereka bisa, ya terserah mereka. Kalau saya tidak merekomendasikan. Sebenarnya bahan-bahan itu hanya untuk bagian-bagian luar. Kenapa untuk bagian-bagian luar? Karena untuk bagian luar itu mudah dibersihkan dan mudah dilap. Kalau misalkan terlihat buram, kita tinggal ngelap. Kalau melihat kelihatan kotor, kita tinggal ngelap. Tidak untuk bagian dalam. Karena apa? Bagian dalam itu nggak mungkin setiap hari ya, kita lap atau kita kontrol. Nggak mungkin. Kita nggak tahu. Kadang ya ada yang sahabat-sahabat kita yang sibuk, hanya bisa seminggu sekali, bahkan sebulan sekali atau 2 bulan sekali itu untuk rekreasi hutan. Nah, untuk rekreasi hutan itu kan nggak mungkin beliau itu selalu mengecek dalemannya, kan nggak mungkin. Kadang ditinggal kerja, saking sibuknya kerja, kadang minggu libur pun mereka harus ada kerjaan lain. Nggak mungkin kan megang barang yang selalu kita buat ke rekreasi hutan ini. Jadi menurut saya bahan-bahan kimia itu tidak perlu digunakan. Karena apa? Ketika bahan kimia itu berkonsentrasi dan tidak digunakan, otomatis itu malah akan menimbulkan karat. Yang kita takutkan itu menimbulkan karat di dalam. Grup dan lain bisa karatan. Kalau sampai karatan itu malah tambah susah untuk memperbaikinya. Nah, untuk membersihkan luar dan dalam ini, apa aja bahan yang kita pakai? Biasa yang kita pakai ini, apa ini? Stainless 4 mili. Saya biasa menggunakan stainless 4 mili. Dan yang paling saya rekomendasikan itu bukan kapas tapi ini. Nah, ini steel wool. Kita pakai steel wool.
Ini untuk saya pakai steelbook ya, khusus saya pribadi pakainya steelbook. Kemarin karena kehabisan steelbook jadi saya pakainya lap. Kainnya juga itu kain, saya bilang kain spanduk, bukannya kaos atau kapas. Karena saya pernah suatu ketika mendesainkan kapas, habis dibersihkan akurasi malah hancur, bukannya malah bagus. Nah setelah itu bagaimana caranya kita membersihkan? Nah ini caranya membersihkan tuh gampang. Masukkan seperti ini. Nah ini kan yang stainless yang udah saya lubang itu kan, masukkan seperti ini. Ini belum saya bersihkan. Nah ini belum saya bersihkan, sebentar kita lihat alurnya. Nah itu masih kotor ya, tuh kotor, dalamnya tengahnya masih kotor. Oh tengahnya kotor, ini pun sama. Ini sama tuh, masih hitam-hitam tuh tengahnya tuh. Nah ini bagaimana cara membersihkannya? Nah cara membersihkannya tinggal gampang, masukkan saja seperti ini. Ini masuk ke sini, tarik, gosok-gosok seperti ini. Nah tarik ini aja udah. Kiranya kita lihat sudah bagus, berapa kali ya kita lihat lagi. Kalau misalkan sudah bagus, nggak perlu waktu lama, nggak perlu berjam-jam, nggak perlu bermenit-menit. Kita gosok begini selesai. Ini baru beberapa gosokan. Nah tuh sudah bersih semua, dalamnya kotor-kotoran tadi udah nggak ada. Yang seperti Tyler itu sudah tidak ada. Nah tuh sudah full bersih. Ini menurut saya cara paling efektif adalah dengan stainless dan steel wool. Ini paling efektif untuk saya pribadi ya. Untuk saya pribadi ini paling efektif yaitu steel wool. Nah steel wool itu pun ada 3 jenis, ada halus, sedang, dan kasar. Pilih salah satu, terserah sampean karena anda itu ada yang pakai kasar itu takutnya rusak, saya pakai yang sedang saja. Kadang-kadang yang sedang kasar banget, saya pakai yang halus saja. Itu dikembalikan lagi kepada para anda sekalian. Nah, sekian aja dari saya, ilmu yang saya bagikan ini semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya, karena subscribe itu gratis ya, nggak bayar. Saat Anda subscribe, saya mengaturkan terima kasih banyak. Saya doakan Anda banyak rezeki, disehatkan, dimudahkan dalam segala urusan. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe. Yang sudah saya ucapkan banyak terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.